Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifatnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, wujud benda dan sifatnya. Wujud benda dan sifatnya ini sudah kita ketahui ya, sudah dipelajari juga di kelas sebelumnya, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nanti kita juga akan belajar tentang perubahan wujud zat. Yang pertama, sifat benda padat. Benda padat memiliki berat. Nah, seperti mainan ini, kalau ibu timbang, ini memiliki berat. Ya, 1 on. Ada nggak ya 1 on? Nah, ini mainan ini ya. Kemudian yang kedua, benda padat tidak berubah bentuk jika dipindahkan. Nah, seperti ini. Misalkan, kita masukkan ke gelas. Gelas yang pertama, bentuknya masih sama. Ya, mainan Spiderman. Nggak berubah jadi Batman ya. Yang kedua, nah bentuknya juga masih sama ya. Nggak berubah jadi Hulk, nggak berubah jadi Power Ranger. Bentuknya masih sama. Yang ketiga, benda padat ada yang keras dan ada yang lunak. Contoh yang keras itu seperti besi dan kerikil dan mainan tadi. Kemudian contoh benda yang lunak itu seperti plastisin. Benda padat dapat berubah wujud. Nah, ini dia contoh-contohnya. Ini yang lunak dan 1, 2, 3 ini yang keras. Sifat benda cair. Ya, wujud yang kedua yaitu cair. Yang pertama, dalam keadaan tenang, dia seimbang, permukaannya rata. Seperti ini. Nah, jika ibu goyang-goyangkan, dia bergelombang tuh. Kelihatan tidak? Nah, tapi jika ibu diamkan, nah, permukaan menjadi rata. Itu sifat benda cair yang pertama. Yang kedua, bentuk benda cair berubah bergantung pada wadahnya. Kita pindahkan dari gelas kecil ke gelas yang lebih besar. Nah, bentuknya menyerupai bentuk gelas yang kedua. Nah, akan tetapi volumenya masih sama nggak ya? Kita lihat nanti. Nah, tapi di sini jadi setengahnya ya. Selanjutnya kita pindah ke gelas yang ketiga. Nah, bentuknya sama seperti gelas yang ketiga, tapi setengahnya juga. Selanjutnya, kita kembalikan ke gelas yang semula, gelas pertama. Nah, dia kembali seperti bentuk yang pertama, gelas pertama, dan volumenya itu tetap ya, kecuali dia tumpah. Kalau nggak tumpah, tetap. Jadi yang tadi bentuk benda cair berubah-ubah bergantung pada wadahnya ya, seperti yang kita demokan tadi. Kemudian jumlahnya tetap karena setelah berpindah-pindah kembali ke gelas yang pertama ternyata volumenya tetap. Yang ketiga, benda cair memiliki berat. Nah, ini seperti contohnya apa ya? Nah, minyak. Biasanya mama kalian kalau beli minyak itu ada ukuran 1 liter, ada ukuran 2 liter. Nah, berat itu sesuai dengan volumenya. Nah, kalau kira-kira 1 liter sama 2 liter beratan mana? Iya, beratan yang 2 liter. Itu konsep berat. Kemudian lanjut yang D, zat cair dapat meresap ke dalam celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya zat cair pada celah-celah kecil disebut kapilaritas. Nah, seperti air ini yang ada aja ya. Jika ibu celupkan kain ini ke dalam air, nah bagian sedikit saja
Nah, akan tetapi hasilnya ternyata bagian yang lain itu ikut basah. Nanti coba pakai tisu ya, pakai tisu di rumah. Ini yang dekat dengan ibu cuma baju. Nah, ini juga dimanfaatkan untuk sumbu kompor, sumbu lampu templok ya, sumbu yang zaman dahulu. Nah, itu kompor minyak ini. Nah, yang kelima, zat cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nih, dan tinggi ke rendah kita tuangkan. Ini membuktikan bahwa zat cair dari tinggi ke rendah, kecuali air mancur. Air mancur itu sudah mengalami perlakuan, tapi akhirnya jatuh lagi ke bawah karena pengaruh gravitasi. Nah, ini semua contoh-contoh dari benda cair. Ada air, ada kecap, minyak goreng, dan susu. Masih banyak lagi di sekitar kalian. Lanjut, sifat benda gas, bentuk dan ukuran berubah. Yang pertama, bentuk dan ukuran berubah. Ketika kita nah, masukkan gas ke dalam sini, nah ini bentuknya seperti gelas yang pertama. Kita pindahkan gasnya. Langsung tutup. Nah, seperti benda yang kedua. Gas ini tidak terlihat oleh kasat mata. Nah, ini membuktikan konsep bahwa bentuk dan ukurannya berubah sesuai wadah ya. Kedua, udara memberi tekanan ke segala arah. Nah, ini bisa kita buktikan dengan kalau kita meniup balon besar-besar, kemudian tanpa diikat, kita lepaskan, balon itu akan terbang ke segala arah. Itu menandakan bahwa dia menekan ke segala arah. Atau balon yang udah diikat, kemudian kita lubangi, maka dia akan keluar pada lubang-lubang tersebut. Itu menandakan udara memberi tekanan ke segala arah. Air juga ya, kalau kita ngisi air di dalam aqua, di mana aqua itu kita lubangi. Nah, ketika lubang itu kita buka, maka air itu juga akan keluar melalui lubang-lubang tersebut. Sama, jadi gas sama air itu sama. Nah, kita rangkum ya. Jadi kalau bentuk dan sifatnya, ini wujud dulu. Wujud. Ini volume. Yang sini bentuk akan seperti ini. Kalau wujudnya tadi ada padat, ada cair, ada gas. Kalau benda padat, kita pindah-pindahkan tadi, volumenya akan tetap. Kemudian bentuknya akan tetap juga. Kalau benda cair, kalau kita pindah-pindahkan, volumenya tetap. Akan tetapi bentuknya berubah. Ya kan? Berubah-ubah kan sesuai tempatnya tadi. Selanjutnya, gas volumenya berubah, bentuknya juga berubah. Oke ya. Nah, ini semua rangkuman. Jadi, benda padat, jika dipindah-pindahkan, volumenya tetap, bentuknya tetap. Cair, volumenya tetap, bentuknya berubah sesuai wadah. Gas, volume, maupun bentuk, semuanya berubah. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud. Kita ingat-ingat perubahan wujudnya.
ada padat, ada cair, dan juga ada gas. Oke, kita buat ini dulu. Padat ke cair, cair ke padat, cair ke gas, gas ke cair, padat ke gas, gas ke padat. Oke. Padat ke cair kita sebut dengan mencair. Contohnya es batu mencair, lilin mencair, tapi lebih ke meleleh ya. Mencair, meleleh sama ya. Kemudian mentega mencair, coklat mencair kalau kita panaskan. Kemudian cair ke padat itu membeku. Nah, ini seperti air dibekukan dimasukkan dalam freezer itu akan menjadi es batu, itu disebut membeku. Lilin cair yang dibiarkan itu akan membeku menjadi lilin yang keras. Mentega yang cair dibiarkan dia juga lama-lama menjadi keras. Coklat juga ya. Kemudian cair ke gas ini disebut menguap. Menguap. Nah, ini biasanya contoh peristiwanya ada menjemur baju, kemudian menjemur ikan asin, bensin yang lama-lama habis, itu disebut menguap. Yang gas ke cair itu disebut mengembun. Ini biasanya embun, tetes-tetes air yang kita temukan pada pagi hari, kemudian tetes-tetes air yang ada di gelas yang biasanya berisi es, dia akan mengembun karena perbedaan suhu. Kemudian gas ke padat, ini ada mengkristal. Akan tetapi ada pula buku yang mengatakan ini menyublim. Jadi kalau ada contoh soal yang tidak ada pilihan A, B, C, misalkan menyublim, mengembun, mencair, membeku. Misalkan salju ini mengalami peristiwa apa? Nah, tidak ada mengkristal, ya sudah pilih aja menyublim. Sama saja ya. Tapi kalau ada mengkristal, menyublim, mengembun, menguap, pilih yang paling tepat, yang paling khusus, yaitu mengkristal. Kemudian padat ke gas itu disebut menyublim. Ini contohnya apa ya, kamper ya, pewangi yang bulat-bulat itu yang biasanya diletakkan di lemari pakaian, atau ada juga yang kamper bagus atau kamper yang diletakkan di kamar mandi. Itu lama-lama kan padat ya, dia bola besar gitu, ada bola, ada lempengan. Nah, itu lama-lama habis. Nah, itu merupakan peristiwa menyublim. Biasanya pewangi ruangan juga lama-lama kan mengecil, mengkriut. Nah, itu dikatakan menyublim. Oh ya, yang mengkristal tadi selain salju ada juga dry ice yang biasanya digunakan oleh penyanyi-penyanyi saat manggung. Itu seperti gas putih-putih yang keluar itu memberikan efek-efek dramatis. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.